Selamat bertemu kembali dengan Miss Tiurma dalam materi pembahasan mendemonstrasikan puisi. Tujuan pembelajaran dalam materi ini, siswa diharapkan mampu mengetahui apa itu puisi, jenis-jenis puisi, dan unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika kita sedang mendemonstrasikan puisi. Yang kedua, siswa mampu membaca puisi dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi penilaian di dalam demonstrasi puisi, termasuk diantaranya vokal, ekspresi, dan intonasi dengan baik dan benar. Nah, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang sedang mendemonstrasikan puisi? Banyak ya para sastrawan kita yang di internet juga masih kita tonton bagaimana mereka begitu piawainya, begitu bagusnya mereka ketika membacakan atau mendemonstrasikan puisi. Ya? Nah, kemudian aspek apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita sedang mendemonstrasikan puisi? Ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, rima dan juga irama. Yang kedua, artikulasi. Yang ketiga, ekspresi, termasuk mimik. Yang keempat, pengaturan pernafasan. Yang kelima, intonasi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Rima dan irama. Rima dan irama sepertinya mirip ya, tetapi ini dua hal yang berbeda di dalam puisi atau pembacaan puisi. Rima adalah persamaan bunyi, pengulangan bunyi akhir gitu ya. Jadi rima itu bisa dia pengulangan bunyi di akhir, penghilangan bunyi di awal, atau juga penghilangan bunyi di tengah kata ataupun di tengah puisi. Rima itu sendiri ada rima sempurna dan ada rima tak sempurna. Jadi dia rima sempurna apabila satu suku kata yang diulang. Sedangkan rima tak sempurna apabila hanya huruf akhir atau bunyi huruf akhirnya yang diulang. Pengulangan bunyi berselang ini baik dalam larik maupun pada akhir puisi itu berdekatan. Ya. Kemudian irama. Irama adalah pergantian antara tinggi rendahnya atau panjang pendeknya atau keras lembutnya ucapan bunyi. Ketika kita mengucapkan satu kata dalam puisi, bagaimana intonasi atau iramanya kita, tinggi rendahnya, panjang pendeknya atau keras lembutnya suara kita mengucapkan kata puisi tersebut. Yang berikutnya yang kedua, artikulasi. Artikulasi ini adalah teknik pengucapan. Pengucapan suatu kata atau kalimat yang dilakukan dengan jelas. Dengan tujuan agar para pendengar dapat memperoleh kalimat tersebut dengan baik. Jadi kelihatan mana bunyi vokal konsonannya. Nah, itu yang dimaksud dengan artikulasi. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi ini menyangkut mimik atau gestur seseorang dalam membacakan puisi. Ketika kita sedang membacakan puisi, penting sekali kita bagaimana menjiwai atau menghayati puisi itu. Dan itu akan terlihat di dalam ekspresinya kita atau gesturnya kita. Jadi kalau puisinya yang kita bacakan adalah puisi sedih, tentunya mimik atau gestur kita menunjukkan bagaimana kita sedang bersedih atau sebaliknya, gitu. Mengatur pernafasan. Mengatur pernafasan ketika kita mendemonstrasikan puisi sangat penting. Ketika membaca puisi, aturlah pernafasan, jangan sampai terlihat tergesa-gesa sehingga nanti kelelahan sendiri. Yang terakhir, intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Intonasi ini akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang kita bacakan. Jadi, puisi yang ditulis dengan menarik, dengan kata-kata yang indah,
penting sekali dibacakan atau didemonstrasikan dengan cara yang tepat. Dan supaya orang yang mendengarkan ikut merasakan apa sih yang sedang tergambar di dalam puisi itu. Nah, itu bisa terlihat juga di dalam intonasinya. Ketika kita sedang membacakan puisi yang berisikan semangat, itu berarti intonasinya kita, naik turunnya suaranya kita, itu juga kita harus menunjukkan suara orang yang sedang bersemangat dengan ekspresi wajah yang bersemangat gitu. Nah, jadi itulah dia beberapa kriteria yang harus kita perhatikan di dalam kita mendemonstrasikan puisi. Nah, kemudian tadi saya menyinggung tentang vokal. Ini pastinya sudah tahu ya bahwa vokal pengucapan di dalam artikulasi itu sangat penting tentang bunyi vokal a, i, u, e, o, dan ada ai dan au. Jadi ini harus terlihat jelas kapan kita mengucapkan a, i, dan lain sebagainya. Jadi artikulasi kita, vokalnya kita harus jelas saat mendemonstrasikan puisi. Nah, jenis-jenis irama berdasarkan bunyi di dalam bahasa Indonesia sebenarnya bisa kita bagi ya. Tadi saya singgung rima sempurna dengan rima tak sempurna. Dan misalnya kata malang, pulang gitu, mati, pagi, ini terlihat ya. Nah, oke, jadi rima terbuka, ada juga rima tertutup. Nah, rima terbuka itu kalau suku akhir suku kata terbuka dengan vokal yang sama. Buka, batu, muka, itu kan terlihat ya dengan palu gitu. Sementara kalau rima tertutup berarti dia diakhiri dengan mulut kita tertutup berarti bunyi konsonan yang di akhirnya. Hilang, susut, malang, takut. Nah, itu. Satu lagi ada rima mutlak katanya. Seluruh kata berima. Jadi kata-kata yang menyusun larik puisi tersebut itu berima. Mendatang, datang jua, gitu ya. Mendatang, datang jua. Kenangan masa lampau. Jadi ada di sini ya. Jadi perulangan rimanya ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Menghilang, muncul jua. Jadi tetap ada men, ang di tengahnya, jua di akhir, yang dulu sinau silau. Nah, berarti pengarang di sini menggunakan rima mutlak namanya. Nah, itu jenis rima. Nah, rima awal apabila kata-kata yang berima terdapat pada awal-awal kata. Contohnya pemuda, kaulah harapan bangsa. Pemuda, jangan suka berpangku tangan. Nah, dia di awal kata yang digunakan langsung sama. Ini kalau kita lihat juga dari segi majas, tentu dia menggunakan majas repetisi kan ya. Nah, rima tengah berarti yang diulang nanti di tengah kalimat. Apabila kata-kata yang berima terletak di tengah. Contohnya pemuda, kaulah harapan bangsa. Pemudi, kaulah harapan negeri. Nah, sebaliknya kalau rima akhir berarti yang diulang di akhir. Tolong menolong, umpama jari, bantu membantu setiap hari. Bekerja selalu berlima diri, itulah misal Tuhan memberi. Jadi yang diulang di akhir, ri, 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 ri. Nah, itu. Oke, sekarang silakan kalian mempraktekkan demonstrasi puisi berdasarkan puisi yang sudah kalian tulis. Selamat berpuisi, tetap semangat. Bye. Terima kasih.